Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami di sini akan mempresentasikan mengenai tugas besar yang telah kami rancang dengan judul review pengembangan model dasar EOKI dengan integrasi produksi distribusi untuk produk deteriorasi dengan kebijakan backorder. Bentar, bentar, bentar. Det, kakinya kelihatan, Det. Kaki. Oke, ini dia Nyopan ya. pisan budak ya. Ulang, ulang, ulang. Oke, Nanti nggak apa-apa, di-cut. sok. Ini nggak aku jeda deh, nanti tinggal dipotong aja. Sok. Oke. Gimana lagi, Li? Satu, Baik, dua, tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami di sini akan menjelaskan mengenai tugas besar yang telah kami rancang dengan judul review pengembangan model dasar EOKI dengan integrasi produksi distribusi untuk produk deteriorasi dengan kebijakan back order. Nah, lanjut latar belakang. Nah, lanjut masuk ke latar belakang mengapa kita mereview pengembangan model ini. Jadi, tidak semua produk itu memiliki daya tahan yang lama. Produk seperti makanan, obat-obatan, dan bahan baku kimia itu mengalami deteriorasi yang menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas selama proses penyimpanan dan distribusi, seperti kerusakan fisik, pembusukan, dan juga penyusutan kadar air. Nah, oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan model EOQ-nya yang diintegrasikan dengan pertimbangan deteriorasi dan backorder guna menciptakan sistem operasional yang lebih efisien dan kompetitif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Eh, Selanjutnya ke rumusan masalah, di mana di sini kita ada 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu ada bagaimana model dasar economic order quantity atau EOQ dapat dikembangkan agar sesuai untuk produk yang mengalami deteriorasi selama proses penyimpanan. Kemudian yang kedua ada mengapa diperlukan integrasi antara keputusan produksi dan distribusi dalam sistem persediaan produk deteriorasi. Yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh penerapan kebijakan back order terhadap ukuran lot produksi, ukuran pengiriman, dan total biaya sistem persediaan. Dan yang terakhir yaitu bagaimana sensitivitas model persediaan terintegrasi terhadap perubahan parameter biaya dan laju deteriorasi. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya itu juga ada 4. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan model dasar EOQ dengan memasukkan faktor deteriorisasi produk selama penyimpanan. Yang kedua yaitu merumuskan model persediaan terintegrasi yang menyelaraskan keputusan produksi, pemasok, dan distribusi kepada pembeli. Yang ketiga yaitu menganalisis dampak penerapan kebijakan backorder terhadap kinerja sistem persediaan, khususnya total biaya sistem. Dan yang terakhir yaitu menganalisis sensitivitas model terhadap perubahan parameter biaya dan laju deteriorasi untuk mengetahui stabilitas solusi yang dihasilkan. Selanjutnya ke manfaat. Nah, lanjut. Jadi ada beberapa manfaat dari pengembangan dan penerapan model ini. Yang pertama adalah menurunkan total biaya sistem melalui integrasi biaya pemasok dan pembeli. Lalu yang kedua adalah meminimalkan kerugian finansial akibat penyusutan atau kerusakan kualitas barang. Yang ketiga, mengurangi rata-rata jumlah persediaan di gudang melalui kebijakan back order. Yang keempat, menentukan jumlah produksi dan frekuensi pengiriman secara tepat dan presisi. Dan yang kelima, memberikan gambaran dampak perubahan biaya transportasi atau laju kerusakan terhadap sistem. Dan yang terakhir adalah menjadi dasar pengembangan model EOQ yang lebih kompleks untuk penelitian selanjutnya. Lanjut. Nah, lanjut ke deskripsi sistem aktual. Nah, jadi pengembangan model sistem aktual ini tuh dilakukan untuk menggambarkan kondisi nyata dari sistem yang sedang berjalan. Nah, permodelan ini bertujuan untuk menunjukkan alur proses dan keterkaitan antara aktivitas secara sistematis sebagai dasar dalam memahami sistem dan mendukung tahap analisis. Yang selanjutnya akan digambarkan ke dalam flowchart yang terlampir, mulai dari pemasok memproduksi barang sampai ke
dilakukannya evaluasi total biaya sistem TCSYST. Lanjut. Oke, mungkin langsung masuk selanjutnya ke rumus awal dulu. Terlebih dahulu, yang itu kita berangkat dari rumus EOKI atau Economic Order Quantity, yang dimana rumus EOKI ini sendiri hanya terdiri dari 4 variabel, yaitu Q, D, S, dan H. Q itu untuk jumlah optimal barang per pemesanan, untuk D itu permintaan tahunan barang persediaan dalam unit, S itu biaya pemasangan atau pemesanan untuk setiap pesanan, dan H itu untuk biaya penahanan atau penyimpanan per unit per tahun, yang dimana EOKI ini sendiri merupakan rumus ini tuh dipakai untuk single item yang tujuannya itu meminimalkan biaya persediaan pembeli dengan asumsi permintaan itu konstan dan deterministik, yang dimana itu tidak terjadi kekurangan atau kerusakan terhadap produk-produk itu sendiri. Mungkin bisa dilanjut untuk slide selanjutnya, itu membahas permodelan pengembangan dari model EOKI itu sendiri. Model EOKI itu sendiri diperluas lebih lagi dengan memasukkan beberapa faktor. Contohnya seperti faktor deteriorasi, yaitu penurunan kualitas atau kuantitas barang yang seiring waktu. Sehingga persediaan tuh tidak hanya berkurang akibat permintaan dari customer itu sendiri, namun terjadi juga karena kerusakan produk. Selain itu, terjadi juga back order di dalam pengembangan model ini, terjadi juga kebijakan back order, yang dimana terjadinya kekurangan persediaan yang diizinkan oleh si rantai pasoknya ini sendiri. Nah, karena dilakukannya beberapa penambahan kebijakan seperti back order dan juga deteriorasi, maka muncullah variabel-variabel lainnya gitu. Seperti yang tercantum pada slide, terdapat beberapa notasi variabel, terdapat notasi untuk rantai pasok itu sendiri, notasi untuk pembeli, dan juga notasi untuk pemasok, yang dimana nanti ujung-ujungnya dari ketiga komponen variabel ini akan terintegrasi hasilnya menjadi satu kesatuan nantinya. Mungkin untuk pembahasan lebih lanjut mengenai modelnya bisa dibahas oleh rekan saya. Oke, mungkin sebelum masuk ke pembahasan, terdapat asumsi model terlebih dahulu, yang dimana asumsinya yang pertama, ya, asumsi yang digunakan itu situasinya deterministik, tetap dan diketahui oleh pembeli dan pemasok. Yang kedua, laju item deteriorasinya adalah konstan, nilai P lebih besar dari nilai D, biaya transportasi dan biaya handling ditanggung oleh pembeli, biaya item deteriorasi adalah konstan, biaya back order adalah tetap, tidak terjadi loss sell, permintaan yang tidak terpenuhi akan dilakukan back order, semua parameter biaya yang terkait dengan inventory dan produksi adalah diketahui dan tetap, lalu yang terakhir pemenuhan untuk back order dilakukan seketika. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengembangan model, di mana pengembangan model dilakukan dengan memperluas model dasar EOKI menjadi model persediaan yang terintegrasi antara pemasok dan pembeli dengan mempertimbangkan faktor deteriorisasi dan kebijakan back order. Sistem di sini dibagi menjadi dua, yaitu subsistem utama, subsistem pemasok dan subsistem pembeli yang saling terhubung melalui proses distribusi. Secara konseptual, arus sistem dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pemasok melakukan produksi dengan ukuran batch tertentu, kemudian produk disimpan di gudang pemasok dan mengalami kemungkinan deteriorasi, kemudian produk dikirimkan kepada pembeli secara bertahap, kemudian di sisi pembeli persediaan digunakan untuk memenuhi permintaan, kemudian apabila terjadi kekurangan persediaan, permintaan dipenuhi melalui mekanisme back order. Nah, alur ini menggambarkan hubungan dinamis antara produksi, penyimpanan, distribusi, dan pemenuhan permintaan. Oke, Oke, next selanjutnya. terkait dari pengujian model dan juga hasil daripada analisis. Model hasil pengembangan tentunya mampu mengakomodasi gitu penurunan persediaan akibat
permintaan pelanggan dan juga kerusakan produk ataupun deteriorasi. Nah, total biaya sistem menjadi lebih aktual karena mempertimbangkan biaya transportasi dan juga penalti akibat terjadinya backorder. Jika faktor deteriorasi diabaikan, tentunya sistem cenderung memesan dalam jumlah besar, sehingga meningkatkan resiko kerusakan produk di gudang. Nah, model ini tentunya memperbaiki kondisi tersebut melalui optimasi frekuensi pengiriman, yang mana disimbolkan dengan huruf N besar. Nah, selanjutnya ada terkait dari karakteristik hasil pengujian model, yang dimana terdapat 4 poin. Yang pertama adalah semakin tinggi laju deteriorasi, ukuran lot kirim atau Q semakin kecil. Yang kedua, frekuensi pengiriman atau N besar meningkat untuk mengurangi waktu simpan produk. Lalu selanjutnya adalah kebijakan backorder memberikan fleksibilitas dalam menekan persediaan. Lalu yang terakhir adalah total biaya dapat diminimalkan meskipun terdapat biaya penalti. Tentunya pengembangan model dilakukan menggunakan prinsip elaborasi dengan memperluas model EOKI melalui penambahan variabel deteriorasi dan juga backorder. Metode yang digunakan adalah pendekatan analitik untuk merumuskan fungsi biaya, kemudian divalidasi secara numerik menggunakan perangkat lunak. Terakhir, terkait daripada kesimpulan dari penjelasan ini adalah model dasar Economic Order Quantity atau EOQ dapat dikembangkan agar sesuai untuk produk yang mengalami deteriorasi dengan memasukkan faktor laju penurunan kualitas dan juga kebijakan backorder, serta mengintegrasikan keputusan produksi dan juga distribusi sehingga perhitungan tidak lagi parsial, melainkan meminimalkan total biaya sistem secara menyeluruh. Tentunya integrasi ini diperlukan karena keputusan produksi, pemasok, dan juga distribusi ke pembeli saling mempengaruhi tingkat persediaan, lalu biaya simpan, risiko kerusakan, dan biaya transportasi. Sehingga pengambilan keputusan terpisah berpotensi menghasilkan biaya total yang lebih tinggi. Lalu hasil pengujian juga menunjukkan bahwa penerapan kebijakan backorder mampu menurunkan rata-rata persediaan dan total biaya sistem, meskipun tentunya menimbulkan biaya penalti, serta dapat mempengaruhi ukuran lot produksi dan ukuran pengiriman menjadi lebih efisien. Sementara itu, peningkatan laju deteriorasi mendorong penurunan ukuran batch dan juga waktu siklus untuk mengurangi risiko kerusakan. Lalu selanjutnya adalah analisis sensitivitas yang mana dapat memperlihatkan bahwa model cukup responsif terhadap perubahan parameter biaya, khususnya terkait dari biaya deteriorasi dan juga transportasi yang berdampak signifikan pada total biaya. Sedangkan perubahan biaya backorder memberikan pengaruh moderat terhadap ukuran lot, tingkat kekurangan dan juga biaya total, sehingga model dapat mampu merepresentasikan dinamika sistem persediaan secara lebih akurat. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.